Halo, perkenalkan nama saya Kevin, saya Jai Wibowo, NPM 19080223. Saya dari praktikan fisiologi tumbuhan golongan B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya acara 2 yang berjudul pertumbuhan. Acara 2, judul pertumbuhan. Tujuan yang pertama, mengetahui pertumbuhan daun sebagai bentuk pertumbuhan organ-organ pada tanaman. Kedua, mengetahui pengaruh auksin pada pertumbuhan kacang hijau. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah ada kacang hijau dengan nama ilmiah Vigna radiata, penggaris dan juga alat tulis seperti pensil, penghapus, ballpoint, gunting, cutter, satu kardus utuh dan satu kardus yang telah dilubangi, milimeter blok, daun manggis dengan nama ilmiah Garcinia mangostana. Cara kerja yang pertama, pengaruh hormon auksin terhadap pertumbuhan kacang hijau. Langkah yang pertama, alat dan bahan yang akan digunakan dipersiapkan terlebih dahulu. Kardus dilubangi terlebih dahulu pada sisi kanan atau kiri untuk digunakan dalam perlakuan. Pada praktikum kali ini dilakukan adanya 3 perlakuan. Perlakuan yang pertama, kecambah ditempatkan di tempat yang gelap dengan ditutup kardus. Perlakuan yang kedua, kecambah diletakkan di tempat yang terang. Dan perlakuan yang ketiga, kecambah ditutup dengan kardus yang telah dilubangi bagian kanan atau kiri. Selanjutnya, perlakuan ini diamati selama 3 hari. 3 hari kemudian, Berdasarkan perawatan yang telah dilakukan selama 3 hari, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Perlakuan pertama, kecambah kacang hijau yang ditutup kardus berlubang seperti inilah hasilnya. Perlakuan yang kedua, kecambah kacang hijau yang berada di lokasi terang seperti inilah hasilnya. Dan perlakuan yang ketiga, kacang hijau yang berada di tempat gelap seperti inilah hasilnya. cara kerja yang kedua, perhitungan luas daun. Daun manggis dengan nama ilmiah Garcinia mangostana disiapkan sebanyak 5 lembar dengan ukuran yang berbeda, kemudian disusun dari ukuran kecil ke besar. Daun digambar pada milimeter blok dan selanjutnya luas daun manggis dihitung pada milimeter blok. Selanjutnya, hasil perhitungan luas daun dikonversikan dalam kurva atau graf. Hasil dan pembahasan. Pertumbuhan merupakan peningkatan atau penambahan ukuran, volume, dan berat. Teori ini menurut Hidayati tahun 2017. Salah satu hormon tumbuhan yang digunakan dalam pembudayaan tanaman adalah hormon auksin. Hormon auksin adalah hormon yang berperan dalam proses pemanjangan sel, terdapat pada titik tumbuh puncuk tumbuhan, yaitu pada ujung akar dan batang tumbuhan. Teori ini menurut Purwanti DKK 2013. Etiolasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat pada tanaman yang berada di tempat gelap dibandingkan dengan pertumbuhan biasa. Etiolasi menyebabkan tanaman tumbuh lebih pucat karena kekurangan klorofil, lebih tipis, rapuh, dan daun tampak kecil. Teori ini menurut Tanari tahun 2017. Etiolasi dipengaruhi oleh hormon auksin. Di tempat yang kurang cahaya, hormon auksin mampu memacu pertumbuhan batang yang lebih tinggi, namun kondisi tanaman menjadi lemah, batang tidak kokoh, daun kecil, berwarna kekuningan, dan tumbuhan tampak pucat. Peristiwa etiolasi terjadi karena kerja dari hormon auksin tidak dihambat oleh adanya sinar matahari. Teori ini menurut Tanari tahun 2017. Di tempat yang terang, kerja hormon auksin akan dihambat oleh adanya sinar matahari, sehingga pertumbuhan tanaman cenderung lebih lambat. Namun kondisi tanaman lebih kokoh, batang kuat, berwarna hijau segar, daun lebih lebar, dan tanaman tidak pucat. Teori ini menurut Tanari 2017. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan kecambah kacang hijau pada pelakuan di dalam kardus yang dilubangi. Hasil pengamatan kacang hijau pada pelakuan di tempat terang.
hasil pengamatan kacang hijau yang ada di tempat gelap. Berdasarkan hasil yang terdapat pada ketiga perlakuan setelah dilakukan pengamatan selama 3 hari, maka diketahui bahwa pertumbuhan kacang hijau dengan perlakuan gelap memiliki kecepatan pertumbuhan yang paling tinggi, sedangkan pertumbuhan kacang hijau yang cenderung lambat terdapat pada pertumbuhan kacang hijau dengan perlakuan di lokasi terang. Pertumbuhan kacang hijau pada perlakuan ratus yang dilubangi akan menghasilkan pertumbuhan tanaman yang mengikuti kemana arah datangnya cahaya, yaitu pada lubang tersebut. Berdasarkan hasil percobaan, dapat diketahui bahwa pertumbuhan tanaman pada perlakuan gelap lebih cepat dari perlakuan di tempat terang karena terjadi peristiwa etiolasi yang mengkaitkan hubungan hormon auksin dengan sinar matahari. Hal ini sesuai dengan teori menurut Tanari tahun 2017 yang mengatakan bahwa etiolasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat pada tanaman yang berada di tempat gelap dibandingkan dengan pertumbuhan biasa. Etiolasi sendiri dipengaruhi oleh adanya hormon auksin. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap memiliki ciri-ciri yaitu batang tidak kokoh, daun berwarna hijau kekuningan, tampak pucat dan kondisinya lemah sebab kerja hormon auksin tidak dihambat oleh sinar matahari. Hal ini sesuai dengan teori menurut Tanari tahun 2017 yang mengatakan bahwa di tempat yang kurang cahaya, hormon auksin mampu memacu pertumbuhan batang yang lebih tinggi, namun kondisi tanamannya menjadi lemah. Batang tidak kokoh, daun kecil, berwarna kekuningan, dan tumbuhan tampak pucat. Peristiwa etiolasi terjadi karena kerja dari hormon auksin tidak dihambat oleh sinar matahari. Pertumbuhan kacang hijau di tempat terang cenderung lambat dari perlakuan di tempat gelap yang ditujukan dengan ciri-ciri yaitu batang kokoh, kuat, daun terlihat segar, tidak terlihat pucat, dan daun lebih besar. Sebab kerja hormon auksin dihambat kerjanya oleh sinar matahari. Hal ini sesuai dengan teori menurut Tanari tahun 2017 yang mengatakan bahwa di tempat terang kerja hormon auksin akan dihambat oleh adanya sinar matahari sehingga pertumbuhan tanaman cenderung lebih lambat, namun kondisi tanaman lebih kokoh, batang kuat, berwarna hijau segar, daun lebih lebar, dan tanaman tidak pucat. Adanya perbedaan kecepatan pertumbuhan yang terjadi pada kecambah kacang hijau bisa dikarenakan adanya faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Hal ini sesuai dengan teori menurut Yulia Ningsih dan juga Arisosila Ningsih tahun 2015 yang dapat dilihat pada layar. Ini adalah hasil dari kurva sigmoid. Ya, ini merupakan teori dari kurva sigmoid menurut Perwati dan kawan-kawan tahun 2012. Pada perhitungan luas daun manggis yang terdapat pada kurva sigmoid, diketahui bahwa daun 1 hingga daun 5 termasuk dalam fase logaritmik sebab ditunjukkan dengan adanya kenaikan pada kurva. Hal ini sesuai dengan teori menurut Perwitasari dan kawan-kawan tahun 2012 yang mengatakan bahwa fase-fase yang terdapat pada kurva sigmoid adalah fase logaritmik atau fase penambahan, fase linear atau fase konstan, dan fase senescent atau fase menurun. Ya, kesimpulan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pertumbuhan daun ditunjukkan dengan adanya penambahan ukuran luas dan volume daun. 2. Hormon auksin memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan tanaman baik pertumbuhan batang, daun, akar yang tidak terlepas dari pengaruh sinar matahari. Jadi ini daftar puncak yang saya gunakan. Terima kasih.